Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, hari ini kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, datanglah di ibadah kami supaya nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan Yesus senang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik semua. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita bisa datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kak Susi ajak semua adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Mari siap semuanya, pasukan Kristus. Siap? Yeay, kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Semuanya tepuk tangan ya. Sama-sama katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, Ku cinta ku kau. cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Mari adik-adik kita sembah Tuhan lebih lagi. Kita katakan terima kasih Tuhan. Kita katakan terima kasih Yesus. Kami datang untuk menyembah. Kami datang untuk memuji Yesus. Sebab Allah yang layak disembah. Sebab Allah yang layak ditinggikan.
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tanganmu, katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah ya Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah ya Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Sembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah ya Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan, saat ini kami berdoa syafaat Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna untuk bangsa-Mu Tuhan.
kiranya Engkau senantiasa melindungi, memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, presiden kami dan wakil presiden kami Tuhan. Sertai di mana mereka berada Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Berkati setiap apapun mereka kerjakan Tuhan, setiap visi misi yang mereka rencanakan Tuhan beserta dengan kabinet-kabinet mereka Tuhan. Semua untuk kebaikan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami, provinsi kami Tuhan. Pemimpinnya Tuhan Kau memberkati, gubernur dan wakil gubernur Tuhan. Sertai Tuhan, berkati setiap hamba-Mu ini Tuhan. Supaya setiap apapun yang mereka rencanakan Tuhan, semua untuk kesejahteraan kami yang ada di kota kami ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan. Opa Niko dan keempat wakilnya, Opa Gede dan ketiga wakilnya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Berkati setiap pelayanan mereka kerjakan Tuhan. Kami percaya Tuhan semua yang mereka lakukan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk sekolah minggu. Terkhusus kami berdoa Tuhan untuk Kak Gimi dan Kak Ruslin serta dengan kakak sekolah minggu Tuhan. Urapi setiap kami yang melayani di sekolah minggu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Supaya setiap kami Tuhan boleh mengajar yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap orang tua kami Tuhan. Engkau memberkati setiap orang tua kami dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati perekonomiannya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan, semua boleh berhasil Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap adik-adik, setiap anak-anak yang bersekolah Tuhan. Engkau memberkati mereka setiap pelajaran mereka, setiap sekolah mereka Tuhan. Engkau yang menjadikan mereka anak-anak yang lebih pintar daripada anak-anak seusia mereka Tuhan. Engkau yang memberikan mereka kepintaran yang berlebih-lebih lagi Tuhan. Lindungi dimanapun mereka berada Tuhan, di lingkungan mereka, di sekolah mereka Tuhan. Berkati juga guru-guru mereka yang mengajar mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk setiap karya Tuhan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih, cinta kasih Tuhan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah ya Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah ya Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kita sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman yang disampaikan kami dapat mengerti, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau semuanya duduk dengan rapi, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke? Firman Tuhan kita hari ini berjudul 4 tempat. Firman Tuhan hari ini adik-adik bisa baca di Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23. Hari ini kakak mau ajarkan kepada adik-adik tentang apa ya? Ini dia. Wah, apa ini ya?
Ini adalah benih. Benih, Kak. Apa sih artinya benih, Kak? Benih itu adalah bakal tumbuhan untuk ditanam dan suatu hari kelak benih ini akan bertumbuh besar dan berbuah yang banyak. Mari kita lihat. Adik-adik, ini adalah gambar seorang penabur. Penabur adalah orang yang menanam benih. Tuhan Yesus pernah bercerita tentang orang ini. Begini ceritanya. Benih yang pertama dilemparkan dan jatuh di tempat ini. Wah, benihnya jatuh di tempat apa ini ya? Kira-kira bisa tumbuh nggak ya benih ini di sini? Mari kita lihat. Loh, ternyata benih ini jatuh di pinggir jalan adik-adik. Di mana adik-adik? Di pinggir jalan. Dan lihatlah, celaka sekali. Ada burung-burung yang memakan benih ini. Wah, kalau begini, benih ini bisa tumbuh nggak ya adik-adik ya? Ya nggak bisa dong, Kak. Kan udah dimakan sama burung. Oh iya ya. Nah, Tuhan Yesus juga berkata demikian dengan orang yang mendengarkan firman tapi tidak mengerti. Kakak ulangi pernyataan ini ya. Mendengar firman tapi tidak mengerti. Maka apa yang terjadi adik-adik? Maka datanglah si jahat dan merampas firman Tuhan itu dari hatinya. Dan lihatlah gambar ini. Kasihan sekali orang ini adik-adik. Habisnya dia nggak sungguh-sungguh sih. Mungkin waktu dengar firman Tuhan dia bercanda-canda. Dia lebih suka main-main daripada berdoa. Dia nggak perhatikan kakak yang mengajar firman Tuhan. Tapi dia malah perhatikan temannya. Intinya dia nggak serius dengar firman Tuhan. Dan akibatnya dia tidak mendapat berkat. Apa akibatnya adik-adik? Dia tidak mendapat berkat. Karena apa? Karena firman yang seharusnya memberkati dia dicuri oleh si iblis yang jelek dan jahat itu. Dan mari kita lanjutkan ceritanya. Sekarang benih yang kedua ditaburkan. Dan lihatlah, di manakah benih yang kedua ini jatuh? Wah, lihat adik-adik. Benih ini bertumbuh. Tapi kok di atas tanah yang berbatu-batu ya? Oh, jadi benih yang kedua ini jatuh di atas tanah yang berbatu-batu. Wah, kalau tanahnya sedikit dan kurang baik, pasti benih ini tidak akan lama bertahan hidup adik-adik. Baru tumbuh sedikit, pasti dia akan mati. Karena apa? Karena tanahnya sedikit dan tidak berakar. Sedih sekali. Tuhan Yesus pernah bercerita tentang orang yang seperti ini. Ia adalah seorang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi dia tidak berakar dan tahan hanya sebentar saja. Lihat gambar ini. Pada waktu datang penindasan, waktu datang penganiayaan, oleh karena firman itu, orang tersebut menjadi murtad atau dia meninggalkan iman mereka. Orang tersebut tidak lagi mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aduh, sedih sekali adik-adik. Orang yang seperti ini pasti akan pergi ke neraka. Mari kita lanjutkan lagi. Inilah benih yang ketiga. Lihat adik-adik, di manakah benih yang ketiga ini jatuh? Benih ini juga bertumbuh adik-adik.
tapi kok benihnya kehimpit semak dan yang berduri ya. Wah, jadi benih yang ketiga ini jatuh di tengah semak berduri. Semak berduri itu tumbuh dan menghimpit tunas-tunas itu sampai akhirnya mati. Aduh, sedih sekali adik-adik. Tuhan Yesus juga pernah bercerita tentang orang seperti ini. Ia adalah orang yang mendengar firman, tapi orang itu sering merasa khawatir dalam hidupnya. Dan tipu daya kekayaan dan cinta terhadap uang menghimpit firman itu. Ya, hal ini membuat firman yang didengar tidak bertumbuh. Karena tipu daya kekayaan, cinta terhadap uang menghimpit firman itu. Sehingga tidak menghasilkan buah dalam hidup orang tersebut. Wah, adik-adik, sudah 3 benih yang ditabur. Dan semuanya tidak menghasilkan hasil yang baik. Bagaimana dengan benih yang keempat kira-kira? Inilah benih yang keempat. Lihat adik-adik, di manakah benih yang keempat ini jatuh ya? Dan ini dia benih yang keempat. Benih yang keempat jatuh ke tanah yang baik atau tanah yang subur. Hore! Akhirnya adik-adik, benih itu jatuh di tanah yang tepat. Di tempat itulah benih itu tumbuh dan berbuah yang banyak. Dan memberikan hasil 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Haleluya! Tuhan Yesus bercerita tentang orang yang seperti ini. Ia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, mengerti firman itu. Perhatikan adik-adik, orang itu mendengar dan mengerti firman. Apa hasilnya? Dia berbuah sangat banyak. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, ada juga yang 30 kali lipat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar supaya adik-adik mempunyai hati yang baik, yang mendengar firman dan mengerti firman itu. Sama seperti hari ini, pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Apa respon kalian saat mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana sikap kalian saat mendengarkan firman Tuhan? Apakah kalian mendengar firman Tuhan, tapi kan masih main-main? Atau mendengar firman Tuhan sambil main handphone, sambil main game? Nah, atau mendengar firman Tuhan tapi pakai ngantuk, aduh. Atau mendengar firman Tuhan tapi gangguin teman yang di sebelahnya. Atau mendengar firman Tuhan tapi pikirannya melayang-layang kemana? Ada ayam goreng, ada nanti kita main game. Ayo, kalian yang mana? Adik-adik, mari kita baca ayat hafalan kita hari ini. Untuk kelas kecil dulu ya, ada di Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu. Mari kita ulangi ayat ini adik-adik. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu. Ayo, lagi biar adik-adik lebih hafal. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu. Sekali lagi, dalam hatiku, aku menyimpan janjimu. Oke, sekarang kelas besar. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ayo kita ulangi 3 kali ya, supaya anak-anak kelas besar bisa hafal semua. Yuk, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa
terhadap engkau. Sekali lagi yuk. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mau kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengerti apa maksud dari firman Tuhan itu. Seperti ayat hafalan tadi, menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita supaya kita ingat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ditanya apa firman Tuhan hari ini? Jawabnya nggak tahu, nggak ngerti. Jangan ya adik-adik ya. Mari kita menjadi anak-anak yang mempunyai hati yang baik, yang mendengar firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Dan kalau firman itu dilakukan, maka adik-adik dan kakak pasti akan berbuah yang sangat banyak. Yang artinya diberkati berlimpah-limpah. Amin. Nah, apakah adik mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan mau mengerti? Apakah adik-adik mau menyimpan firman Tuhan dalam hati kalian? Apakah adik-adik mau melakukan firman Tuhan hari ini? Mari adik-adik kakak ajak semuanya kita berdoa bersama-sama. Mari lipat tanganmu, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami mau menjadi anak-anak yang mempunyai hati yang baik, yang mau mendengarkan firman Tuhan, dan menyimpan firman-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat diberkati berlimpah-limpah. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan buku pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jilat penangkap burung, dari penyakit sampar yang musuh. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan yang kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak
di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Abang Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Lion 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa